ألا يا مرحبا جات المسرة سمر للصبح يا الإخوان مرة ألا يا مرحبا جات المسرة سمر للصبح يا الإخوان مرة ويطيب حالي والقلب سالي ويطيب حالي والقلب سالي وفي ذي المدينة. السلام على سيدنا محمد بن عبد الله صفوته من بريته وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إلى يوم لقائه. أما بعد، المكرمون والmuhtaramun wal mahbubun yang sama-sama kita hormati dan muliakan dan cintai hadratul habaib wa syaraif sekalian. Summa hadratul ulama al-ajilla wa syuyukh al-fudala wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di suatu hari ada beberapa orang yang berada di perkampungan. Dulunya orang Arab itu dianggap orang kampung jika tinggalnya itu di pergunungan dan di lembah-lembah. Karena orang Arab tinggalnya mereka di padang pasir dan padang gunung-gunung. Mereka pun datang ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian disaksikan oleh Nabi kita Muhammad iman mereka tersebut dan Islam mereka. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah bahwasanya kami telah beriman. Lalu Rasulullah menjawab, belum, kamu masih dalam keadaan Islam, tetapi belum masuk dalam kategori orang yang beriman. Hal tersebut, kejadian tersebut diabadikan sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Kemudian dijawab, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Qalatil a'rabu, berkata orang-orang penduduk desa, al-a'rab, amanna, kami telah beriman. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada mereka dari lisan nabinya? Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, qulu aslamna, katakanlah kami ini setelah masuk Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena belum masuk lagi iman sebenarnya di dalam hati kalian. Di sini berbicara maqam iman yang sempurna. Adapun asal daripada iman tentulah mereka punya, karena lawan daripada iman kafir. Tidak mungkin orang yang masuk Islam mereka itu dianggap kafir. Maksud di sini ialah darajatul iman yang sempurna, kemuliaan iman yang sempurna. Tentunya orang yang mau mendapatkan darajat iman yang sempurna itu prosesnya lumayan panjang. Ya setidaknya dia dulu bersifat-sifat orang yang beriman yang sempurna. Di antaranya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Suhaib bin Sinan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sangat mengagumkan kehidupan orang yang beriman. Perkara orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Perkara ini tidak pernah didapatkan, tidak akan pernah nampak kepada orang yang bukan orang yang beriman. Gimana sifat mereka? Pertama, 2 sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi alhamdulillah
kerjaan yang baik, yang halal, tidak menghambatnya untuk beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang mendapatkan usaha, memang uangnya banyak, luar biasa pekerjaannya, tetapi ternyata mereka berangkat dari sebelum subuh, mereka pulang jam 10 malam. Sholatnya kapan? Kebetulan di bawah naungan orang kafir, orang Yahudi, mana mereka peduli. Tidak sholat, sholatnya semuanya diqadha. Sholat isya dia nggak diqadha. Ya. Tetapi berapa banyak kaum muslimin dan muslimat, mereka pekerjaannya tidak terlihat hasil daripada keuangannya, tetapi mereka bisa menjaga ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya nikmat yang sebenarnya. Makanya di suatu hari ada salah seorang Yahudi melihat keberadaan salah seorang cucunya Nabi kita Muhammad, kalau tidak salah Sayyidina Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Al-Husain as-Siddiq bin Sayyidina Ali bin Abi Talib wa bani Sayyidatina Fatimah az-Zahra binti Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Yahudi tadi berkata, "Wahai imam, wahai Habib." Orang Yahudi itu berkata Habib juga, karena sudah tenar seperti itu. "Kami mendengar dari datuk kalian berkata bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wal akhirah sijnul kafir wa jannatul mu'min." Datu kamu bersabda bahwasanya dunia ini bagaikan penjaranya orang yang beriman, tetapi dia adalah surganya bagi orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Sebaliknya akhirat ialah surga bagi orang yang beriman dan neraka penjara bagi orang yang kafir kepada Allah. Tetapi ketahuilah wahai Sayyid, aku ini sakit luar biasa. Kehidupanku ini tidak terlihat sama sekali. Matinya aja yang gak ada artinya. Menunggu mati aja. Sakit luar biasa. Tetapi aku lihat pian ini luar biasa kehidupannya, mewah luar biasa. Kenapa ini? Berarti dustalah datu pian. Apa kata Sayyidina Ja'far as-Shadiq atau yang lainnya? Ketahuilah bahwasanya yang kamu lihat ini, kenikmatan yang luar biasa ini, dibandingkan dengan surga, ini masih neraka, penjara lagi. Setidaknya kami di penjara bagi orang-orang yang melihat dengan mata zahirnya, kita terpenjara dengan hukum-hukum taklif, diberatkan. Sholat, puasa, orang makan enak, kita puasa nggak bisa makan. Bagi orang-orang yang melihat pandangan zahirnya, melihat itu adalah penjara. Maka ini adalah keadaan kaum muslimin dan muslimat. Sekalipun memiliki harta yang sangat banyak, jikalau bulan puasa nggak bisa makan, nggak bisa untuk mempergunakan uangnya makan mau sholat, tidak bisa. Tetapi nanti di akhirat kami mendapatkan kemuliaan. Sungguh dunia ini adalah surga bagi kalian, karena yang menanti kalian nanti sangat luar biasa beratnya. Ini masih surga lagi kisah kita ini, karena dibandingkan dengan azab akhirat luar biasa pedihnya, tidak bisa dibanding-bandingkan. Maka langsung orang yang Yahudi tadi masuk Islam di tangan cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan kehidupan orang yang beriman kepada Allah. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Jika dia memperdapati yang menyenangkan hatinya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jika menimpanya perkara yang tidak menyenangkan hati,
maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah bahwasanya yang demikian itu ialah tanda orang yang beriman levelnya masih di bawah. Adapun level yang di atas tidak ada pernah mengenal yang namanya sabar. Semuanya syukur. Maqam orang yang bersyukur ini tentu lebih besar daripada maqam orang yang bersabar. Kenapa? Karena tidak pernah mengeluh sekalipun. Lalu diceritakan bahwasanya hal ini juga terjadi di dirinya Sayyidina Ja'far Shadiq radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada temannya di negeri lain. Apa kata beliau? Kaifar rijalu fikum? Gimana keberadaan orang saleh? Seseorang dianggap saleh, orang itu waliullah di negeri kamu. Gimana menurut kamu? Kampung kalian dianggap salihin, orangnya gimana? Sifat-sifat mereka. Apa kata beliau? Temannya Sayyidina Ja'far Shadiq, ar-rijalu fina in asabathu dharra sabara. Para kaum salihin di kampung kami, di negeri kami, jika ditimpakan dengan perkara yang tidak menyenangkan hati, mereka bersabar. Wa in asabathu sarra syakara. Jika ditimpakan perkara yang menyenangkan hati, mereka bersyukur. Apa kata Sayyidina Ja'far Shadiq? Wa ammar rijalu fina. Tetapi seseorang dianggap saleh di kampung kami, in asabathu dharra syakara. Jika ditimpakan perkara yang menyakitkan hati, musibah, dia bersyukur. Wa in asabathu syarra athar. Jika diberikan perkara yang baik, mereka memberikan kepada orang lain. Luar biasa. Nah, inilah orang-orang hebat di zamannya Sayyidina Ja'far Shadiq. Mereka jika ditimpakan musibah malah bersyukur. Jika diberikan kemuliaan, mereka berikan kepada orang lain. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin ridwanullahi alaihi, di antara sifat yang mulia yang dimiliki beliau, jika datangnya musim dingin, beliau membeli jaket besar. Jaket, karena dinginnya Mekah beda dengan dinginnya kita. Dinginnya kita ditutupi karena angin, ditutupi hilang dinginnya. Tapi kalau dinginnya Arab, orang Arab sana, itu dinginnya menusuk sampai ke tulang. Luar biasa. Jadi beliau kalau musim dingin beli jaket yang tebal. Kalau sudah selesai musim dingin diberikan kepada orang lain. Nah, ini yang luar biasa. Kalau kita simpan terus hartanya, nah, ini berarti belum lagi masuk kepada sifat-sifat orang yang mulia bagi orang yang mau menyerupai mereka. Luar biasa. Ini adalah sifat orang yang beriman. Setidaknya ketika ditimpakan musibah dia bersabar. Ketika ditimpakan dengan kemuliaan yang luar biasa, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi jika dia mau meningkatkan, maka sekalipun diberi musibah, dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang ahli syair berkata, jazallahu al-masaiba kulla khairin afadatna uluman nafi'ati. Jazallahu al-masaiba kulla khairin. Semoga Allah memberikan musibah-musibah itu kebaikan. Berterima kasih kepada musibah. Afadatna uluman nafi'ati. Karena musibah-musibah itu memberikanku ilmu yang sangat banyak. Kata orang Arab, wa innal masaiba tasna'ul abtal. Musibah itu sebenarnya pada hakikatnya menjadikan seorang itu sebagai panglima yang hebat. Ada enggak orang dinamakan panglima jika dia diam di rumah aja, menikmati harta bendanya? Tidak dinamakan. Orang itu luar biasa, seorang yang hebat. Tetapi orang yang hebat, orang yang luar biasa, itu sudah merasakan hidupnya itu sakitnya luar biasa. Innal masaiba tasna'ul abtal. Musibah itu pada hakikatnya membikin seorang lelaki menjadi orang lelaki sejati. Ketika kita mau ujian,
Ujian itu kan pusing kepala, begadang malam, minum kopi 10 cangkir, besoknya sakit. Tetapi untuk mendapatkan prestasi ranking 1, mengerjakan yang demikian itu sakit. Orang ujian itu perlu perjuangan, orang sekolah perlu perjuangan, tetapi nanti dia menjadi seorang lelaki sejati, menikmati hasil daripada jerih payahnya. Nah, inilah daripada masaib yang mana para aulia itu malah bersyukur dengan masaib. Luar biasa. Diceritakan bahwasanya salah seorang raja, dia sering membawa seorang yang dianggapnya saleh berburu. Orang bahari kan suka berburu. Mereka pergi ke hutan mencari, berburu, menemani raja di zaman itu. Lalu raja tadi itu sedang berburu, tentara-tentaranya pun sedang berburu. Ternyata ada yang memanah kena mata raja. Yang hebatnya lelaki ini yang menemani raja ini, setiap kejadian apapun pasti dia berkata fihi khair, pasti ada kebaikan. Fihi khair, pasti ada kebaikan. Sakit, fihi khair, pasti ada kebaikan. Itu aja amalannya. Jadi wali luar biasa. Waktu itu entah kenapa raja itu kena panah di matanya. Lalu apa kata yang temannya tadi itu, yang membackingnya, fihi khair, itu baik, alhamdulillah, kena panah satu mata aja, fihi khair. Sangitlah raja ini, marahnya luar biasa. Lalu dibawa seorang lelaki yang salih tadi di penjara, masukkan penjara. Mau ulu-ulu aku ini, aku kena panah, bukan dikasihani, diobati, malah dikatakannya fihi khair, masih ada kebaikan lagi. Marah raja itu, dimasukkan ke dalam penjara seorang saleh, karena dia itu sudah terlatih mengatakan fihi khair, masuk penjara fihi khair, ada kebaikan, masuk penjara tadi. Lalu raja tadi karena kesenangannya berburu, matanya satu sudah picak, dia bisa melihat lagi. Tinggal mata yang satu, senang berburu lagi. Entah kenapa masuk ke kampung kanibal. Masuk ke kampung kanibal, ternyata raja tadi tertangkap oleh pasukan kanibal sana. Malam harinya, ringkas cerita, mereka bawa bagi yang ditangkap tawanan itu mau dimakan, dipersembahkan kepada raja mereka, raja kanibal di kampung tersebut, di hutan. Lalu mereka periksa, ayo kita periksa di tahanan tersebut. Diperiksa, ternyata terlihat seorang lelaki matanya picak. Tradisi mereka, kalaunya ada aib itu tidak dimakan. Kenapa? Karena bisa jadi penyakit. Ini bisa penyakitan ini. Mana matanya buta sebelah. Dilepaskan dari mau dimakan oleh kanibal. Dilepaskan dari hal yang demikian itu. Dia pun penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mataku picak satu. Kalau saja tidak, maka pasti dimakan. Pergi mau berterima kasih dengan backing raja tadi, yang soleh tadi. Datang dia ke penjara, dilepaskan dari penjara. Lalu aku bersyukur, alhamdulillah, aku teringat perkataanmu fihi khair, bahwasanya mataku hilang satu, ini ada kebaikannya. Diceritakan semuanya. Apa kata yang di penjara tadi? Fihi khair, alhamdulillah. Jika ulun membacking pian, ulun kedapatan ulun yang dimakan. Jadi masuk penjaranya yang menemani raja, kebaikan ada di sana. Juga raja kehilangan matanya satu pun juga ada kebaikan. Nah, ini sifat orang yang beriman, selalu melihat positif dalam perkara. Makanya orang ulama berkata, kun jamilan darul wujuda jamilan. Jadilah orang yang elok, yang indah, hati diperindah, maka kamu akan melihat seluruh alam semesta itu indah. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Isa alaihi salamullah, beliau berjalan dengan pengikut-pengikut beliau.
Lalu masuk di suatu pasar, melihat anjing yang mati, yang berulat, yang sudah tidak dihiraukan warga, dibuang, dikubur pun orang tidak mau. Busuknya luar biasa. Mereka lewat pasukan Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu Sayyidina Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Madza tarawun fi hadzal kalb?" Apa yang kalian lihat di anjing yang demikian ini? Lalu masing-masing menjawab, "Ini najis mughalladzah. Ini kotor luar biasa. Ini dihiraukan warga. Ini sudah bercacingan. Ini sudah macam-macam." Jawaban orang. Apa kata Sayyidina Isa alaihissalam? "Ma abyadha sinnah." Alangkah putihnya giginya. Luar biasa. Ini orang yang memandang kepada alam semesta itu keelokan. Anjing yang busuk pun beliau masih bisa melihat kebaikannya. Di mana kebaikannya? Di giginya yang putih. Luar biasa. Kalah kita yang hidup. Luar biasa. Makanya Al-Imam Sayyiduna Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus, beliau mau berdakwah ke kota Aden. Beliau lahir di kota Tarim. Beliau mau berdakwah, berjihad dalam jalan Allah, mau pergi ke kota Aden. Lalu kata ayah beliau setelah minta izin, "Anakku, jika kamu mau berangkat ke kota Aden, aku mau minta kepadamu satu aja. Tolong bawakan aku seseorang yang lebih jelek daripadamu. Bawakan." Beliau pun berangkat. Pikir-pikir dulu. Kalaunya guruku, tentulah mereka lebih mulia daripada aku. Kalaunya teman-temanku, pastilah mereka lebih mulia daripada aku. Kalaunya santri-santriku, pastilah mereka mulia daripada aku. Mungkin sekarang ilmu mereka belum, tetapi nggak tahu, dengan perjalanan waktu bisa saja mereka lebih alim daripada aku. Beliau pun berangkat, cari-cari orang ke pasar. Ternyata melihat orang yang sedang bermaksiat, mabuk-mabukan. Lalu apa kata beliau? Mungkin ini lebih jelek daripada aku. Mungkin ini yang dimaksud daripada ayahku, Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Lalu kata beliau, mungkin saja orang ini kan maksiat, diberikan bertaubat dia, diterima taubatnya, diangkat martabatnya jadi waliullah. Sedangkan aku nggak tahu, karena seluruhnya itu tergantung pada akhir hayatnya. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nggak jadi, dibawa. Lalu sudah menyerah, sudah nggak bisa lagi. Mungkin nggak adalah orang, pasti aku sudah yang paling jelek sudah. Ternyata di waktu pulang ketemu dengan anjing yang mati, yang busuk. Nah, bisa ini yang dimaksud ayahku. Anjing ini lebih jelek daripada aku. Busuk sudah. Dia ambil tali, mau diikat bulunya untuk dibawa ke rumah, menuju kepada ayahnya. Setelah itu berpikir dia, anjing ini, jika aku ini tidak selamat nanti su'ul khatimah, lalu aku tidak selamat di titian Shiratul Mustaqim, mungkin saja aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk api neraka. Tidak menutup kemungkinan. Tetapi anjing ini tidak ada maksiat baginya, sekalipun dia najis mughalladzah, mati kuni turaba, jadilah debu. Nah, maka anjing ini lebih baik daripada aku. Luar biasa. Maka ini adalah sifat seorang yang beriman kepada Allah. Luar biasanya mereka, jika ditimpakan dengan musibah, mereka bersabar. Jika menerima kebaikan dari Allah, maka mereka bersyukur. Di antara sifat orang yang beriman. Di antaranya lagi sifat seorang yang beriman kepada Allah, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dahu. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Orang yang beriman dengan yang lainnya itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dahu, masing-masing menguatkan. Gimana kita orang yang beriman menguatkan sama lain dengan yang lain, tidak pernah mencela temannya, bahkan dia mencela dirinya. Kata para ulama, al-mu'min mir'atu akhi. Orang yang beriman itu sebagai cermin bagi temannya yang lain. Kita bisa bercermin dengan teman kita.
melihat teman kita, ini orang yang beriman yang baik, dia itu seperti bangunan. Jika temannya sakit, ada enggak kita itu menjenguknya? Kalau kita sakit kan berharap orang menjenguk kita. Seharusnya kita juga kalau melihat teman kita sakit, kita menjenguknya. Nah, ini lambang orang beriman. Orang beriman, jika temannya lagi kesusahan, ada enggak kita pernah keluar duit untuk menukarkannya, membantunya? Tidak pernah. Nah, makanya harus kita tingkatkan lagi supaya mendapatkan iman yang mulia. Yang terakhir, orang yang beriman itu sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering diuji. Penyakit ini dan itu, sakitan materi, itulah orang tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Tanda bukti seseorang itu dicintai Allah, ibtalahum, diberikan bala musibah. Ada sebuah cerita bahwasanya seorang perempuan cantik luar biasa, diberikan keistimewaan, gak pernah sakit. Firaun gak pernah sakit. Karena gak pernah sakit, mengaku jadi Tuhan. Buang air besarnya sebulan sekali. Jadi ada seorang perempuan yang cantik cerita luar biasa, gak pernah sakit. Datang ke tempat Rasulullah, menawarkan diri. Ya Rasulullah, ulun mau pian meminang ulun. Ulun mau jadi istri pian. Lalu apa kata Rasulullah? Apa kelebihannya? Dia berkata, kelebihan ulun tidak pernah sakit. Lalu Rasulullah langsung menolaknya mentah-mentah. Kenapa? Karena tanda Allah tidak cinta kepadanya. Gak pernah sakit, itu tanda Allah tidak cinta kepada hambanya. Tetapi jika itu orang sakit, maka selalu dia itu mau meningkatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena bala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukut. Tetapi syaratnya orang mau dicintai Allah dengan bala musibah, man radiya falahu ridha. Jika dia ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi jika diberikan penyakit, man sakhita, tidak ridha, falahu sukut, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang yang beriman, yang hakiki, yang sebenar-benarnya, dan menjadikan kita daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekasihnya para auliya'i. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu subhanahu wa taala yaj'ala ma sami'nahu hujjatan lana la hujjatan alaina wa shahidan lana la shahidan alaina wa najah wa nas'aluhu subhanahu wa taala yaj'alana minal qaumi yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.